Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus memuliakan tamunya. Menghormati adalah akhlak para nabi dan orang-orang soleh, juga merupakan kesopanan dalam Islam. Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam disebut bapak tamu. Diceritakan beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan sejauh 1 mil atau 2 mil untuk mencari orang yang makan bersamanya. Lais ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu mengharuskan menjamu tamu 1 malam karena dia mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Daifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. 1 malam adalah suatu kewajiban atas setiap orang muslim untuk menjamu tamunya. Para fuqaha menerangkan bahwa hadis tersebut menunjukkan sunat, bukan fardu, dan menjamu tamu itu termasuk akhlak yang mulia dan perkara yang baik dalam agama. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keharusan menjamu tamu selama 1 hari 1 malam. Yang dimaksud dengan jaizah atau hadiah adalah jamuan dan hal itu tidak disertai paksaan. Kata jaizah sedikit dipakai dalam perkara yang wajib, hal yang menunjukkan bahwa perintah dalam hadis tersebut itu sunat karena disertai dengan kata memuliakan tetangga. Namun sebagian ulama telah mentakwilkan bahwa hadis-hadis yang senada dengan hadis di atas terjadi pada awal Islam. Ketika itu diwajibkan muwa'asah, membantu atau memberi kepada orang-orang yang berjihad karena perbekalan mereka sedikit. Perintah dalam hadis tersebut bisa juga untuk menguatkan saja, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mandi Jumat wajib. Sebagian keuntungan orang didatangi tamu adalah jika tamu itu masuk ke rumah seseorang, dia masuk dengan membawa rahmat, dan jika keluar, dia keluar membawa dosa penghuni rumah yang dikunjunginya. Nasihat agar kita mencintai orang-orang yang miskin, duduk bersama dengan mereka dan sayang kepada mereka. Tirmizi telah meriwayatkan dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku dalam golongan orang-orang yang miskin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, mengapa begitu? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya mereka akan masuk ke surga lebih dulu daripada orang-orang kaya dengan jarak 40 kharif atau 40 musim atau tahun. Wahai Aisyah, janganlah kamu menolak orang yang miskin walaupun dengan separuh kurma. Wahai Aisyah, cintailah orang-orang yang miskin dan dekatilah mereka. Niscaya Allah dekat kepadamu pada hari kiamat. Dalam hadis Tirmizi juga dia meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, yadkhulul fuqara'ul jannata qoblal aghniyai bi khamsi mi'ati amin wa nisfi yaumin. Orang-orang yang miskin akan masuk ke surga sebelum orang-orang kaya, jaraknya 500 tahun dan setengah hari. Sesungguhnya jarak 40 tahun dimaksudkan untuk orang fakir yang bersemangat ingin kaya, dan jarak 500 tahun dimaksudkan untuk orang fakir yang zuhud, tidak menginginkan kaya. Jadi keadaan orang yang bersemangat ingin kaya 2 derajat di bawah orang yang zuhud. Inilah nisbat atau perbedaan 4 tahun dengan 500 tahun. Begitulah yang telah dinukil dari sebagian ulama, dan ada beberapa yang selain itu. Wahab ibnu Munabbah rahimahullah meriwayatkan telah menimpa kepada Bani Israel kesusahan dan siksaan. Mereka berkata kepada Nabi mereka, kami ingin mengetahui apa-apa yang diridhoi oleh Tuhan kami, maka kami akan mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada nabinya, jika menginginkan diridhoi olehku, mereka harus menjadikan orang-orang miskin ridho. Apabila mereka telah menjadikan ridho orang-orang miskin, niscaya aku pun ridho. Dan apabila mereka menjadikan orang-orang miskin benci, niscaya aku pun benci kepada mereka. Hal itu diceritakan oleh Ahmad dalam kitabnya Al-Juhud. Sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Ibnu Dawud alaihissalam, sekalipun beliau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kerajaan, jika masuk ke masjid beliau tetap memperhatikan orang miskin, dan beliau alaihissalam biasa duduk bersama dengan orang miskin. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kemampuan untuk mencintai orang-orang miskin. Ya Allah, semoga Engkau memberikan taufik kepada kami semua.